Pernah nggak sih kalian merasa capek dengan tugas, mumet dengan masa depan yang belum jelas, dan merasa nggak ada tempat untuk bercerita tentang semua itu? Jadi anak muda sekarang memang seru, tapi jujur aja, tantangannya juga nggak sedikit. Tantangan pergaulan, media sosial, bahkan harus bisa terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Nah, satu hal yang menentukan adalah lingkungan dan teman untuk kita bisa bercerita. Makanya kali ini kita akan ngobrol santai dengan Kak Wibi, bahas tentang lingkungan yang positif, circle atau komunitas yang baik bagi anak-anak muda yang lagi bingung bagaimana mereka untuk meluapkan emosinya dalam rangka mencapai masa depannya. Jadi buat kalian yang lagi cari inspirasi dari teman ngobrol untuk dapat lingkungan positif, atau sekedar dengerin obrolan relate dengan anak-anak muda saat ini, langsung saksikan aja sampai habis. Tapi jangan lupa teman-teman, bagi yang belum nih, subscribe, like, comment, and share agar lebih banyak orang yang tercerahkan obrolan ini. Stay tune terus, tonton sampai habis. Let's go. Hai teman-teman, apa kabar ya? Sehat-sehat semua ya? Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang obrolan pinggir jurang. Ngobrol santai aja ya, bareng sama Kak Wibi yang mewakili anak-anak muda zaman sekarang. Kak Wibi juga cukup lama berkecimpung dalam dunia anak muda. Langsung aja kita sapa ya. Assalamualaikum Kak Wibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, mungkin teman-teman ingin tahu dulu nih tentang Kak Wibi ya. Perkenalkan diri dulu untuk teman-teman yang belum kenal. Silakan Kak Wibi. Oke, halo brother and sister, salam kenal. Nama saya Wibi, gitu ya, panggilannya. Nama lengkapnya Yaisa Satrio Wibisono. Untuk saat ini ya seneng ya bergaul sama teman-teman. Apalagi kalau keseharian kita biasa main bola gitu ya, mini soccer dan lain-lain, dan juga aktif di kegiatan Risma ya, anak muda gitu sih Kak. Selain di Risma, mungkin ada komunitas, lembaga, atau instansi yang saat ini Kak Wibi diamanahin di sana. Oh ya, untuk sekarang di organisasi itu tingkat kota ya, ada FKAR, Forum Kerjasama Alumni Rohis. Boleh dong Kak Wibi ceritain sedikit perjalanan Kak Wibi sampai akhirnya Kak Wibi ini memilih aktif di FKAR. Oke, jadi awal mulanya itu tamat SMP ya. Tamat SMP itu 2014 teman-teman. 2015 lah, 15 pertengahan. Kemudian kok ini ya, cari lingkungan circle yang yang welcome gitu ya, dengan keislaman tapi tetap gaul gitu kan. Nah, ada rekomendasi tuh, direkomendasiin sama dulu itu sama guru ya, guru di SMP, ikutlah Rohis gitu kan. Nah, coba-coba tuh ikut Rohis, ketagihan gitu kan, sampai akhirnya sampai jadi alumni gitu kan, tetaplah masih di Rohis gitu. Hal apa yang bikin Kak Wibi ini tertarik untuk berkontribusi lebih dalam pembinaan anak-anak muda di FKAR? Kalau bicara kita anak muda ya di FKAR, khususnya di anak-anak muda, anak-anak SMA gitu ya, itu sebetulnya kerasa ya, karena di lingkungan sekolah, lingkungan rumah itu kan, jadi ternyata efek daripada pergaulan yang kurang bagus gitu ya, itu dirasakan sampai ke lingkungan rumah gitu, termasuk di rumah kakak sendiri gitu kan. Ada anak SMA, ada
ada anak SMP yang itu ya pergaulannya masih agak bebas gitu ya. Ada yang ya pacaran dan lain sebagainya. Nah itulah jadi motivasi, oh ternyata penting gitu anak muda ini. Perlu jadi ada bimbingan gitu ya, tentang keislaman gitu. Karena apa ya jadi, karena sampai ke rumah gitu kan, bahkan ke masyarakat sekitar gitu. Dampaknya sangat berpengaruh gitu. Jadi sebuah investasi ya, anak muda gaul tetap islami, investasi buat lingkungan, buat masa depan generasi ini gitu ya. Ya berawal dari kerasahan jadinya ya, kondisi anak-anak saat ini. Kalau melihat kondisi anak muda saat ini, sebenarnya apa sih yang menonjol dari mereka gitu? Ya, sisi positifnya anak sekarang ini sangat bagus ya. Mereka kreatif-kreatif gitu kan. Mereka cerdas-cerdas, bahkan belum lama ada event-event yang memang ajang intelligence question gitu ya, IQ, yang kita lihat di beberapa event di televisi gitu kan, lokal, memang sangat luar biasa potensinya. Dari segi kognitifnya, kecerdasan kecerdasan sosial itu memang sangat membaur komunitas-komunitas banyak gitu kan. Itu sisi positifnya gitu. Oke, banyak yang juga yang bilang nih, generasi saat ini kan aksesnya tidak terbatas, informasi luas, luar biasa, gampang banget untuk mendapatkan berita-berita terkini. Namun di sisi lain, kita juga lihat banyak tekanan yang dihadapi mereka. Nah, menurut Kak Wibi nih, melihatnya itu seperti apa? Ya, selain potensi yang besar, ada tekanan yang besar juga gitu ya. Ya, ini luar biasa tantangan anak muda zaman sekarang kayak. Ya, kalau saya melihatnya luar biasa gitu kan. Tetapi dengan dibekali mereka kesungguhan gitu, ya paling tidak mereka dapat bertahan, survival gitu dengan kondisi yang ada di tengah kondisi ekonomi, misalkan kondisi sosial yang itu banyak menimbulkan banyak ya tawuran, curanmor dan lain sebagainya gitu kan. Ekonomi yang naik turun itu menjadi tantangan yang luar biasa, harus globalisasi. Tetapi di tengah itu pun kita masih diberikan banyak kesempatan gitu ya. Chance itu masih terbuka banyak peluang itu, dimana kita bisa mengakses ya. Kalau sekarang kalau dulu kan pekerjaan itu formal semua gitu ya. Kalau dulu zamannya PNS, sipil gitu kan. Kalau sekarang ini terbuka luas bagi siapapun yang mempunyai minat, bakat, kemauan, pasti ada jalan itu untuk kesuksesan. Ya. Jadi bukan bergantung skill aja, tapi ada kemauan ya. Iya, itu kuncinya ada kemauan. Nah, menurut Kakak, tantangan terbesar untuk anak-anak, kita khususkan anak mudanya SMA ya, saat ini nih, apakah akademiknya yang menjadi tantangan, pergaulan, media sosial, atau yang lainnya menurut Kakak seperti apa? Ya, untuk tantangan yang pertama itu ada di tantangan kognitif, akhlak mereka. Itu tantangan yang pertama. Kenapa tantangan yang pertama? Karena dari situ mereka akan merajut tujuan gitu ya. Jadi kalau akhlaknya sudah buruk, tujuannya pun buruk, walaupun skillnya oke gitu ya. Misalkan lu oke main game gitu kan, skillnya ada gitu kan, desain grafis oke, tapi akhlak buruk, vape, larinya ke narkoba dan lain sebagainya. Itu tantangan yang pertama, adalah tantangan akhlak gitu ya, tentang karakter. Karena tantangan itu bukan dari lokal aja, tapi dari luar negeri juga. Akses lewat sosial media kita. Belum lama ini ada song washing ya, yang luar biasa itu dari lagu gitu kan. Belum ada ada tontonan film-film. Itu tantangan akhlak. Yang kedua, itu tantangan memang ada di sisi daripada akses kita. Jadi akses kita lokal kalau bisa itu, yaitu tantangan buat kita gitu kan. Gimana caranya kita sebagai produsen gitu, produksi.
karya-karya kita naikkan. Karena tidak, kalau sekarang ini kan ya karena udah diplot ya kita ini, kadang kan udah apa ya, oh abis ini harus kerja di sini gini ini gitu, tapi kita tidak bisa menikmati karya kita gitu. Oke. Nah, kenapa ya Kak banyak ya anak muda yang kita lihat di media sosialnya aktif, ramai, viewersnya banyak, followersnya banyak, yang like, yang komen, yang share. Tapi sebenarnya di sisi lainnya, kehidupan nyatanya mereka merasa sendiri, merasa sepi ya, bahkan bingung dengan arah hidupnya. Nah, menurut Kakak itu seperti apa? Ya itu luar biasa ya. Ya banyak ya followers ribuan, snap WA, snap IG nggak putus gitu ya. Puluhan bahkan snapnya kemana, healing lah, hunting. Tetapi dalam kondisi nyatanya mereka tidak menemukan jati dirinya gitu ya. Ya menurut saya sih itu sebuah yang perlu diantisipasi gitu kan, karena kita dalam lingkungan nyata itu memang dengan kesibukan, dengan banyaknya aktivitas, itu disiasati aja dengan circle-circle yang baik gitu. Jangan sampai kita ramai di sosial media, tapi begitu ternyata di dalam diri kita ini hampa gitu ya, nggak ada arah. Nah, yang pertama ya kita harus jangan ikut arus sosial media. Yang pertama, sosial media itu hanya sebagai alat kita untuk menyebar kebaikan lah, kalau bisa ya, motivasi dan sebagainya. Itu sih. Jadi kita harus, yang pertama adalah jangan batasi sosial media. Kemudian yang kedua, kita harus cari circle yang social movement ya, yang bisa merubah gerak untuk kebaikan gitu. Oke. Pernah juga nih Okang dengar dari salah satu tokoh ya yang menyatakan bahwa anak-anak muda sekarang ini saking bingungnya mereka ketika ingin bercerita, bertanya, menyatakan apa yang sedang dirasakan, itu nanyanya ke AI. Ya konyol banget sih kedengarannya. Cuman ya itu nyatanya anak-anak muda sekarang ini kebingungan gitu. Lupa kalau mereka sebenarnya ada tempat bercerita, tempat untuk ngobrol yang lebih daripada sekedar AI. Nah, terus Kak Wibi, apa yang paling dibutuhkan nih anak muda saat ini agar mereka bisa berkembang, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Itu ya, yang dibutuhkan anak muda saat ini, yang pertama support ini banyak ya. Yang pertama, dia harus support kepada kedua orang tuanya dulu gitu kan, sebelum nanti akhirnya saling menjadi ini ya, orang tua menjadi support pertama bagi anak muda gitu ya, zaman sekarang. Kemudian baru dari kerabat terdekat gitu ya, keluarga, kemudian setelah itu teman-teman yang dekat. Yang pertama adalah mendapatkan support. Yang kedua, mendapatkan fasilitas yang ya cukup memadai ya. Kalau zaman sekarang, kalau untuk fasilitas sih udah banyak gitu kan, fasilitas publik udah ada, kemudian untuk lain-lain fasilitas ada. Nah, untuk lebih baik lagi, yang tidak kalah penting adalah mendapatkan guru gitu ya, yang bisa memberikan dia ini semacam tadi ruang ya, ruang untuk berdiskusi, biar nggak ngobrol sama ChatGPT gitu ya. Kasihan gitu ya. Ya bagi teman-teman di sana yang masih ngobrol sama ChatGPT gitu, kurang-kurangin gitu ya. Awas, hati-hati. Lama-kelamaan bisa pindah. Jangan menutup diri gitu di tengah tantangan yang banyak ini. Jangan menutup diri, usahakan punya teman dekat gitu ya, yang itu dalam kebaikan, dan bisa hadir juga tuh di lingkaran pengajian masjid atau di komunitas-komunitas di luar sana yang upgrading diri kita ya, seperti itu. Tuh teman-teman, jadi kalau ada masalah, lagi rumit, lagi sulit,
cerita deh, cerita teman-teman. Oke, Pak Wibi, ada ungkapan ya, bahwa lingkungan bisa membentuk seseorang. Seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap masa depan anak muda saat ini? Lingkungan itu ya kalau dibilang cukup besar gitu kan. Sedangkan kalau lingkungannya tidak mendukung gitu kan, ya kalau lingkungannya optimis bagus gitu kan. Tapi kalau lingkungannya pesimis, udah ini, nah, maka kita akan ikut gitu ya, lama akan kelamaan. Seperti itu, memang sangat besar pengaruhnya. Pengaruh besar ya. Seperti apa ciri-ciri lingkungan pertemanan yang baik? Karena saya pribadi terbentuk dari lingkungan gitu kan. Tapi ya yang paling besar tetap diri kita sendiri gitu. Oke. Cuman untuk lingkungan ini kenapa dia presentasinya besar? Yang pertama karena kita keseharian kita kan bertukar pikiran, bertukar cerita dengan lingkungan. Ciri-ciri lingkungan yang pertemanan yang baik itu dia yang ini ya, saling kalau simbiosis itu mutualisme, saling menguntungkan gitu. Yang pertama, menguntungkan dalam apa? Dalam kebaikan. Ya. Jadi nggak cuman kita ditolongin, tapi setelah itu hura-hura biasanya kan itu nggak tolong menolong dalam nilai kebaikan gitu. Yang jelas yang pertama adalah yang saling tolong menolong itu ya dalam kebaikan. Ya, itu dia. Yang pertama dia jadi support gitu kan. Support dalam kebaikan, itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak membatasi mimpi. Kalau teman-teman punya impian, punya karya, dan teman-teman ketika mengutarakan ide-ide itu ke circle kita, ke teman kita, tapi teman kita nggak support, ya itu lingkungan yang toksik ya, bisa dibilang gitu ya. Gitu, untuk circle kayak. Oke deh. Nah, sekarang kita masuk ke FKAR. Teman-teman mungkin ingin tahu juga, sebenarnya FKAR itu apa sih, Kak? Oke, FKAR. Gitu kan. Forum. Ya, FKAR itu dia sebuah organisasi, teman-teman, yang terdiri daripada kumpulan-kumpulan orang-orang yang punya visi, gitu kan, yang mencoba untuk berintegritas, gitu kan, yang mempunyai mimpi untuk membantu anak-anak muda, khususnya di Rohis. Jadi tentu bukan sembarang kegiatan atau aktivitas ya. Apa nih yang menjadi tujuan FKAR dalam membersamai tumbuh kembang teman-teman di Rohis? Ya, jadi FKAR ini kenapa dia membersamai gitu ya? Iya. Apa maksud tujuannya, kenapa sih mau membersamai gitu kan? Ada misi rahasia kayaknya. Yes, ada misi rahasia. Ya, ini bukan brainwashing teman-teman ya, tenang. Kita dalam misi kebaikan gitu. Masya Allah. Ya, yang pertama, kenapa FKAR mau gitu kan menumbuhkan generasi muda selanjutnya gitu? Ya, karena FKAR selain kita peduli gitu kan, karena kita merasakan dampak langsung. Kita yang masuk di FKAR itu bukan dia yang dibayar, bukan dia yang dipaksa, bukan dia yang didoktrin, bukan. Tapi dia yang merasakan dampak kebaikan yang ditularkan oleh FKAR ini. Oke. Via Rohis gitu ya. Gimana kita bisa menjadi pemuda yang menemukan jati dirinya gitu kan, yang mempunyai visi, dan tentunya kita yang bermanfaat untuk sesama gitu. Nah, itu tadi ya, bahwa kebersamaan kakak FKAR itu jangan takut ya. Kalian nanti dimintain uang, suruh bayar gitu, atau dimintain barang. Enggak. Semua memang berdasarkan dari aspek kebermanfaatannya. Enggak menutup kemungkinan teman-teman juga nanti bisa kayak Kak Wibi ya. Ayo, Bi, programnya apa aja? Oke, programnya salah satu misi kebaikan gitu kan, yang bentar lagi kita akan gelar, itu adalah Rohis Super Camp, RSC.
satu program mungkin yang akan datang nih, yaitu Rohi Super Camp. Bisa diceritain sebenarnya Rohi Super Camp itu kegiatan seperti apa tuh Kak? Oke. Jadi Roy Super Camp kalau kita akrab sapaannya RSC gitu ya. Oke, RSC itu adalah satu program besar Ya. yang digagas oleh FKAR Sebandar Lampung. Itu guna untuk meningkatkan satu daripada karakter kita. Ya, ada 10 karakter yang akan dibangun di program itu. Gitu kan. Di antaranya adalah ada ibadah yang bagus gitu kan. Akhlak yang baik dan kemandirian tentunya. Jadi program ini diinisiasi karena melihat minimnya gitu ya, kemandirian daripada generasi muda sekarang. Yang dikit-dikit ChatGPT, yang dikit-dikit burnout gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih burnout gitu ya, nah cocok ikut agenda ini. Gitu kan? Karena kita akan menampilkan dan akan menyuguhkan gimana pembinaan 10 karakter anak muda yang seharusnya. Gitu Kak, di tengah tantangan yang luar biasa ini. Nah, tuh ya, ada 10 karakter anak muda yang harus dimiliki ya. Jadi kalau penasaran nanti bisa ikutan tuh ya. Terus apa tema ya tahun ini ya, semangat yang ingin dibawa dalam Rohi Super Camp untuk anak-anak muda yang mau ikutan? Tema RSC kita tahun ini itu adalah Beyond the Journey, Finding the Better You. Nah, maksud dari tema ini adalah kita mencoba gitu ya, dalam agenda ini kita untuk menemukan diri kita, menemukan karakter kita, menemukan sisi kebaikan dari diri kita, kekuatan, kelemahan diri kita. Karena kita bisa nanti mencapai karakter building gitu ya, karakter yang bagus dalam agenda ini bisa terbangun dengan baik gitu. Terus manfaat apa nih yang bisa dirasakan peserta yang ketika di tanggal 27 hingga 29 Juni itu mengikuti kegiatan Rohi Super Camp? Apa aja yang sebenarnya nantinya bisa mereka bawa pulang? Oke. Manfaat yang langsung yang satu, ada circle tadi ya, support, udah kita bahas tadi, teman-teman yang suportif gitu kan, yang satu visi, yang satu misi, yang sama semangatnya untuk kebaikan. Itu satu, teman-teman yang baik gitu kan. Yang kedua, ada materi-materi yang bakal kita perlu nanti ke depan, survival gitu kan, survival di alam, ada hiking, pun ada games-games yang menarik gitu, yang tentu teman-teman nggak bisa lah dapetin kalau nggak di sini gitu. Nah, kan makin penasaran tuh. Terakhir nih, boleh dong Kak Wibi untuk ngajakin teman-teman yang sedang mendengarkan podcast kita kali ini agar mereka segera untuk daftar ikut kegiatan Rohi Super Camp di tanggal 27 hingga 29 Juni mendatang. Oke, buat teman-teman semua kelas 10, 11, 12 SMA sederajat, SMK MA yang ingin gitu kan, dan ada kemauan besar gitu buat menaikkan value dirinya gitu kan, untuk mencapai apa sih karakter sejati pemuda itu, yuk gabung di acara Rohi Super Camp diagendakan oleh FKAR mulai dari tanggal 27, 28, 29 Juni yang akan dihadiri oleh peserta Sebandar Lampung. Tentunya dengan biaya terjangkau gitu kan, 3 hari kita menuntut ilmu, menebar kebaikan, mengupgrade diri, dan tentunya kita akan dapat game-game yang menarik gitu. Dah, terima kasih banyak Kak Wibi atas obrolan hari ini. Seru banget ya teman-teman. Kalau dari obrolan ini ada satu hal yang bisa kita ambil, mungkin lingkungan yang baik bisa menjadi salah satu faktor yang membantu kita bertumbuh menjadi versi terbaik untuk kita. Baik teman-teman, sampai jumpa di Rohi Super Camp tanggal 27 hingga 29 Juni bersama FKAR. Sampai ketemu lagi. Tetap dukung terus channel Oka. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Demikian. See you. Okay.